Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Reza Anugrah Utama. Saya akan menjelaskan tentang algoritma prim dan huruf K. Dengan NIM saya 2301010036. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma prim dan huruf K. Di sini saya mulai dengan pendahuluan. Algoritma prim dan huruf K adalah dua algoritma yang digunakan untuk menentukan minimum spanning tree atau yang disingkat MST dalam sebuah draft tak terarah. Minimum spanning tree adalah pohon yang mencakup sebuah simpul dalam graf dengan total bobot tepi terkecil. Meskipun kedua algoritma ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sama, yaitu mencari MST, mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjalankan proses tersebut. Di sini kita memulai pembahasan dengan algoritma prim. Algoritma prim itu merupakan algoritma dalam teori graf yang digunakan untuk mencari pohon rentang minimum atau minimum spanning tree dalam suatu graf berbobot yang saling terhubung. Algoritma ini dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti penggantian sistem jaringan telepon atau menentukan rute pengambilan surat. Algoritma prim termasuk dalam algoritma greedy yang bertujuan untuk mendapatkan solusi yang optimal dari suatu permasalahan. Algoritma prim memiliki kemiripan dengan algoritma krusial, namun keduanya memiliki orientasi yang berbeda. Algoritma prim berorientasi pada titik atau vertex graph, sedangkan algoritma kruskal berorientasi pada bobot sisi graph. Baiklah, sebelum itu di sini ada gambar. Ini gambarnya itulah yang disebut graph, dan yang saling terhubung ini itu disebut namanya pohon dalam algoritma. Di sini kan ada dari sisi A, B, C, D, E merupakan sudut. Jadi dalam algoritma ini dicari bobot yang terkecil. Dimulai dari sudut A ia bisa terhubung ke sudut B dan sudut E. Dari bobotnya bisa dilihat bahwa jika ia terhubung ke bobot B memiliki bobot 6, jika ia terhubung ke bobot E memiliki bobot 7. Jadi karena ia dalam bobot terkecil, maka ia pertama dihubungkan ke bobot ke B, A dihubungkan ke B. Lalu B ini bisa terhubung ke B, ke D, ke siku E dan ke siku C. Ia terhubung ke siku D dengan bobot 4, ia terhubung ke siku E dengan bobot 8, ia ke B terhubung ke C dengan bobot 5. Jadi yang paling terendah ialah D. Jadi dimulai dari B dihubung ke bobot D, lalu B dimulai dari kehubung ke bobot C. Dari mulai bobot C, ia dapat terhubung ke bobot D dengan bobot 7, C dapat dihubungkan ke bobot E dengan bobot 3. Maka C ini dihubungkan ke E, ke sudut E. Jadi hubungannya A ke B, B ke D, B ke C, C ke E. Kita lanjut ke pembahasan algoritma Borovka. Algoritma Borovka bekerja dengan prinsip greedy, di mana setiap komponen atau simpul atau subgraf pada graf secara independen memiliki sisi dengan bobot terkecil yang menghubungkannya ke komponen lain. Proses ini dilakukan dalam iterasi dan proses ini dilakukan dalam beberapa iterasi dan pada setiap iterasi jumlah komponen dalam graf berkurang. Pendekatan algoritma ini adalah dengan membagi graf menjadi beberapa komponen terpisah secara bertahap digabungkan hingga menjadi satu komponen yang mewakili MST. Di sini ada langkah-langkahnya untuk membuat algoritma baru graf. Yang pertama, inisialisasi. Inisialisasi setiap simpul pada graf dianggap sebagai satu komponen independen. Jadi setiap simpul pada graf yang tersebut jika pada algoritma Borovka dianggap independen. Pilih sisi terkecil untuk setiap komponen. Untuk setiap komponen yang ada, pilih sisi dengan bobot terkecil yang menghubungkannya ke bobot lain. Sisi ini disebut sisi terdekat. Yang kedua, baiklah di sini disebut algoritma Borovka. Dia pilih sisi terkecil untuk setiap komponen. Jadi A
kan komponen A dan komponen B ini kan memiliki sisi 6, maka A ini akan memilih ke B. Lalu untuk setiap komponen yang ada, pilih sisi dengan bobot terkecil yang menghubungkannya ke komponen lain. Sisi ini disebut sisi terdekat. Gabungkan komponen. Yang ketiga, gabungkan komponen. Gabungkan semua komponen terhubung dan oleh sisi terdekat pada iterasi tersebut. Baiklah, kan ini graf dalam huruf K, dia kan harus menghubungkan komponen dalam sisi terkecil dan sisi terdekat. Jadi A ini dapat terhubung ke B dan ke E. Bisa kita lihat dia terdekatnya ke B dan memiliki bobot yang terkecil. Dia maka akan terhubung ke B. Lalu B ini dapat terhubung ke 3, B dapat terhubung ke C, ke D, lalu ke E. Maka dari itu kita huruf K kan akan memilih bobot yang terkecil dan terdekat, tapi lebih dahulu yang terkecil dan yang terdekat. Maka ia akan terhubung ke C dulu, lalu ke D. Setelah itu dari C ini dia dapat terhubung ke D, dapat terhubung ke E. Bisa terlihat yang terdekat itu E dan D, yang lebih terdekat E, dan yang terkecil itu merupakan E. Maka dari itu C ini terhubung ke E. Baiklah, di sini ada codingan dalam algoritma prime. Kita sudah masuk ke aplikasinya untuk mengcoding algoritma prime. Di sini dimulai dari include studio, include limits, dan include stable. Di sini ada jumlah simpul dalam graf yaitu V5. Defense-nya ini program untuk fungsi untuk menemukan sisi minimum yang menghubungkan MST dengan graf yang belum terhubung. Di sini program ini akan menghubungkan MFT dengan graf yang belum terhubung. Baiklah, di sini ada program-program lainnya. Jika program yang belum terhubung untuk menghubungkan, maka di sini program ini akan melanjutkannya dalam fungsi untuk menampilkan MST yang ditemukan. Jika sudah terhubungkan dan setelah mencari, program ini akan melanjutkan dengan menemukannya. Baiklah, di sini saya sudah membuat file saya sendiri dan kita coba mulai run. Baiklah, telah keluar outputnya yang ada dengan output codingan saya, yaitu yang di sini. Ini merupakan output codingan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan ke codingan huruf K saya. Di sini ada codingan huruf K saya. Ini merupakan codingan huruf K saya. Jumlah defense maksimal 100. Di sini jumlah maksimal simpul. Di sini INF 9999, referensi tak hingga untuk bobotnya. Baiklah, fungsi untuk menemukan paret dari suatu simpul dengan path comparison. Ini fungsi programnya. Bisa dilihat dari sini. Kita akan mencoba. Kita akan mencoba debug dulu. Setelah saya mencoba debug ini berfungsi untuk mengetahui apakah ada yang error atau tidak. Baiklah, kita mulai dengan run. Dan sudah keluar. Sudah keluar outputnya. Mungkin sekian codingan saya. Dan pembahasan algoritma dalam prime dan huruf K ini. Ini kesimpulannya, algoritma prime dan huruf K adalah dua metode berbeda untuk menyelesaikan masalah minimum spanning tree MST yang bertujuan untuk menemukan pohon rentan minimum pada graf berbobot. Keduanya memiliki pendekatan greedy namun bekerja dengan cara yang berbeda. Memberikan keunggulan masing-masing tergantung pada karakteristik graf dan kebutuhan aplikasi. Algoritma prime sering menjadi pilihan praktis dalam karena kesederhanaannya, sedangkan algoritma huruf K unggul dalam menangani graf berskala besar dengan prosesan paralel. Keduanya merupakan solusi efektif untuk membangun MST dan relevan dalam berbagai aplikasi modern. Sekian pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.